Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya dalam program di mana kita akan memecahkan berbagai tanda tanya yang muncul dari masyarakat kita. Tentunya seputar ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, agar ibadah puasa yang dijalankan tidak kurang satu apapun ya, baik secara zahir maupun batinnya ya, mudah-mudahan. Karena itu beberapa pertanyaan telah masuk ke kami, dan sebagian dari pertanyaan-pertanyaan itu memang cukup nyeleneh ya, tapi tidak masalah. Jika itu memang pertanyaan yang betul-betul ingin diketahui jawabannya, maka semampu kami insyaallah akan kami jawab. Mudah-mudahan jawabannya pun dapat membawa kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti apa pertanyaannya? Antara lain dikatakan di sini, apakah berbohong membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa? Baik. Berbohong ini, sebelum kita bahas soal puasa atau tidak puasa, adalah sebuah maksiat dan dosa yang tidak ringan sesungguhnya ya. Kita tidak bilang dosa besar juga, tetapi sampai baginda Nabi SAW menyebutkan bahwa idza hadatsa kadzib, bahwa seorang yang berbohong itu adalah bagian daripada alamatil munafiq, tanda-tanda orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Dengan jenis apapun berbohongnya, termasuk ketika misalnya dia di satu ujian, kemudian ia dilarang untuk menyontek dari temannya atau membawa konsepan, lalu kemudian dia melakukan itu, dia melanggar dan tidak mengakui hal tersebut di hadapan gurunya, maka itu juga bagian daripada dusta, bahkan bercampur dengan penipuan, di mana Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan umatku, bukan golongan umatku. Lagi pula yang namanya berbohong, menipu itu kan juga tidak hanya merugikan diri sendiri di akhirat nanti maupun di dunia, juga merugikan orang lain, di mana Nabi melarang dengan keras, la darara wala dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Berbohong memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Maka puasa tidak puasa, tinggalkanlah. Lalu bagaimana jika dilakukan oleh orang yang berpuasa? Maka tentunya sangat-sangat memprihatinkan kondisinya, sangat-sangat disayangkan. Tetapi kalau berbicara hukum, maka ini yang membatalkan puasa itu sudah jelas di dalam hukum Islam. Ya, di sini di hadapan saya ini kitab Anwarul Masalik, salah satu kitab fikih yang juga menerangkan tentang hukum berpuasa ala mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dalam kitab ini disebutkan, dan umumnya kitab-kitab fikih lainnya, bahwa yang membatalkan puasa itu antara lain ya usulu ainin wa in qallat min manfadhin maftuhin ila jawfin, masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang ya yang terbuka walaupun sedikit, itu membatalkan puasa. Wal jima, bersetubuh dengan pasangan, itu ataupun bukan pasangan, lebih-lebih ya, itu membatalkan puasa. Wal inzal, keluarnya air mani, juga membatalkan puasa, baik mubasyarah atau istimna, baik dilakukan karena berhubungan suami istri ataupun dengan
onani atau masturbasi. Jika keluar air maninya, maka batallah puasanya. Kemudian muntah, ya, muntah yang disengaja, kemudian keluarnya darah haid dan yang lain-lainnya. Artinya sudah jelas yang membatalkan puasa. Kalau sudah jelas yang membatalkan puasa, maka selain yang tidak disebutkan itu, maka tidak membatalkan puasa. Jadi kalau pertanyaan membatalkan puasa apa tidak, berbohong? Tidak membatalkan puasa. Apakah mengurangi pahala? Nah, itu baru ia mengurangi pahala, mengurangi bobot dan kualitas puasanya, bahkan nyaris kita bilang sia-sia. Duh, kok sia-sia? Ini saya mohon izin membacakan hadisnya di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wa la yashab." Ya, dalam hadis lain, mohon maaf, dikatakan, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa berpuasa tapi dia tidak meninggalkan dusta, tidak meninggalkan berbohong, masih saja berbohong. Apa kata Nabi? Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh dia itu sampai rela meninggalkan makan minumnya. Subhanallah. Nabi mengatakan Allah nggak perlu dia sampai tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, lalu dia masih berasa saja berbohong. Itu kan menunjukkan bahwa isyarat bahwa itu adalah puasanya itu nyaris sia-sia. Karena seharusnya dengan puasa dia menjadi lebih baik akhlaknya, lebih jujur, lebih mulia perilakunya. Tapi kok malah dia masih saja berdusta dan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, maka sungguh sia-sia. Bukan berarti jangan berpuasa, bukan, tapi berpuasalah, dan agar tidak sia-sia maka tinggalkanlah berbohong. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lakukan di bulan suci ini, pribadi kita menjadi jauh lebih baik di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat menunaikan puasa. Marhaban ya syahrul mubarak, selamat berpuasa.